Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudafik Kiran Pratama, dosen program studi manajemen informasi kesehatan, jurusan kesehatan, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu kecerdasan buatan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kecerdasan buatan dengan kode RMD 140702 merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen informasi kesehatan untuk semester 4. Beban mata kuliah ini adalah 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini mencakup tentang teknik pengumpulan data, visualisasi data, pengolahan data, menggunakan beberapa algoritma, diantaranya ada algoritma C45, KNN, K-means, a priori, SAW, dan HHP, yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada sektor kesehatan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan ketika mengikuti perkuliahan kecerdasan buatan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kecerdasan buatan, komponen dan metodologi dalam pemanfaatannya ke dalam teknologi di berbagai bidang, khususnya dalam hal ini adalah bidang kesehatan. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus bidang kesehatan dengan algoritma data science atau data mining. Kemudian memanfaatkan tools kecerdasan buatan untuk memvisualisasi data dan mengevaluasinya. Tools yang digunakan diantaranya adalah RapidMiner, WK, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar kecerdasan buatan. Kedua, teknologi dan aplikasi kecerdasan buatan. Ketiga, pemahaman terhadap data atau data understanding. Keempat, model klasifikasi. Di situ ada 2 algoritma yang digunakan, yaitu algoritma C45 dan algoritma KNN. Kelima, model clustering. Algoritma yang digunakan adalah K-means. Yang keenam adalah model asosiasi menggunakan algoritma a priori. Yang ketujuh, model rekomendasi menggunakan algoritma SAW dan HHP. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar berlangsung secara efektif, saya menggunakan media pembelajaran yang disediakan oleh Politeknik Negeri Jember maupun yang dari eksternal, antara lain yaitu laptop dan komputer, kemudian akses internet, YouTube, Zoom atau Google Meet, LMS yang dapat diakses di elearning.polij.ac.id. Dalam pembelajaran ini, pertama saya memberikan materi. Pemberian materi ini juga sebagai upaya memotivasi mahasiswa dalam belajar. Setelah materi disampaikan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dan praktik secara mandiri. Karena mata kuliah ini lebih kepada analisis data kesehatan untuk membuat kecerdasan buatan, maka di akhir perkuliahan saya mencoba memberikan tugas berupa praktik untuk mengimplementasikan materi sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Pemberian tugas dilakukan secara berkelompok ataupun individu dengan sistem project based learning. Jadi mahasiswa diminta untuk mengambil sebuah studi kasus yang nantinya diselesaikan dengan menggunakan metode yang telah dipelajari. Proses pembelajaran praktik berada di luar laboratorium komputer, di mana mahasiswa bebas menggunakan perangkat keras yang ada di lab ataupun juga bisa menggunakan perangkat pribadi. Mahasiswa bisa menyampaikan pertanyaan dengan mengangkat tangan saat di ruangan maupun berdiskusi melalui WhatsApp ketika di masing-masing tempat. Mahasiswa dapat melakukan absensi dan mengambil materi bahan ajar pada laman LMS Politeknik Negeri Jember, yaitu di elearning.polij.ac.id. Mata kuliah ini juga memiliki tugas baik kuliah teori maupun praktikum, yang mana tugas terstruktur berdasarkan contoh studi kasus yang akan dikumpulkan di laman LMS Politeknik Negeri Jember. Adapun referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah referensi yang berjudul Artificial Intelligence Modern Approach dari Stuart Russell tahun 2021. Yang kedua, referensi dengan judul Data Mining Concept and Technique dari Jia Wei Han tahun 2011. Yang ketiga adalah buku berjudul Pengantar Data Science
dan aplikasinya dari Murtini tahun 2020. Kemudian yang keempat adalah buku berjudul Kecerdasan Buatan in Journal of Chemical Information and Modeling tahun 2018. Untuk referensi tidak hanya sebatas pada textbook tersebut. Mahasiswa diperkenankan untuk mengambil referensi dari sumber yang lain seperti Google Scholar maupun dari YouTube. Dalam melakukan proses evaluasi, saya mempertimbangkan beberapa aspek penilaian, yaitu yang pertama adalah sikap. Penilaian sikap dinilai dengan keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan bertanggung jawab ketika menyelesaikan atau mengumpulkan tugas. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan materi mahasiswa, hal ini dapat diketahui ketika melakukan presentasi dan melakukan diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga adalah keterampilan. Penguasaan keterampilan mahasiswa dalam membuat kecerdasan buatan dari data kesehatan. Adapun bobot kriteria penilaian dari mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah diantaranya UTS 25%, UAS 25%, tugas atau praktikum itu 50%. Tugas dan praktikum ini mencakup tugas mingguan atau tugas rutin maupun tugas presentasi, dan termasuk di dalamnya adalah tanya jawab. Keaktifan di kelas itu termasuk di dalam tugas atau praktikum tersebut. Berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan materi pembahasan tentang model rekomendasi menggunakan algoritma C45. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep model rekomendasi dengan algoritma C45. Mahasiswa dapat memahami alur dan perhitungan algoritma C45 serta penerapannya menggunakan tools RapidMiner. Berikut videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Oke, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi di mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu model klasifikasi dengan algoritma C45. Jadi ini adalah varian pertama dari materi yang pembahasannya tentang model rekomendasi atau model klasifikasi. Jadi yang akan kita bahas itu yang pertama adalah pengenalan algoritma C45, mekanisme kerja dari algoritma C45, dan aplikasi praktis dan studi kasus yang diterapkan di metode algoritma C45. Nah, jadi algoritma C45 itu adalah sebuah algoritma yang merupakan pengembangan dari algoritma ID3. ID3 yang dikembangkan oleh Ross Quinlan membentuk dasar pembangkitan pohon keputusan. Namun algoritma ini dirasa kurang efektif, sehingga dikembangkanlah lagi lanjutan dari ID3 yaitu C45. Ini adalah sebuah algoritma dengan konsep decision tree. Namanya adalah decision tree, dari namanya kita sudah bisa membayangkan bahwa bentuknya adalah pohon. Ya, pohon. Decision tree atau pohon keputusan. Nantinya seperti halnya pohon, itu ada akar, ada cabang, dan cabangnya bisa sampai cabang-cabang terakhir. Nah, itu gambaran dari algoritma C45. Jadi algoritma C45 ini adalah pengembangan dari algoritma ID3. Kemudian apa keunggulan dari algoritma C45 dibandingkan ID3? Nah, salah satu yang paling signifikan adalah algoritma C45 itu bisa mengatasi masalah overfitting. Nah, overfitting itu masalah yang terjadi ketika sebuah data, varian data itu hanya lingkupnya kecil. Ketika ada data baru, metode atau algoritma tidak bisa menganalisisnya. Jadi itu yang terjadi di dalam algoritma ID3, sehingga muncullah C45 itu untuk menyempurnakan itu, sehingga ketika ada data baru di dalam pengujian sistem, pengujian data, itu bisa memberikan alternatif klasifikasi. Misalkan nih, ketika ada data pasien A itu mengalami gejala flu dan batuk, flu dan pusing.
Ya, flu dan pusing atau batuk dan pusing. Ketika di dalam ID3, misalkan ada pasien lain, misalkan ini ya, yang dijadikan trainingnya adalah model data mengalami batuk dan pusing aja. Kemudian ada gejala lain, misalkan sakit perut dan sakit mata. Nah, ketika ada kondisi yang berbeda dibandingkan model, dibandingkan data yang di training, itu ID3 tidak bisa memberikan solusi. Nah, itulah yang terjadi di dalam overfitting. Tapi ketika di C45, semua data, semua gejala itu bisa terklasifikasikan. Nah, tahapan di algoritma C45 yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data training dan data testing. Apa itu data training? Masih ingat? Apa data training adalah? Data yang dilakukan pengujian untuk mencari sebuah persamaan. Mencari sebuah model, rule ya. Jadi data training adalah sebuah knowledge base-nya sebuah algoritma. Data training inilah yang dijadikan sumber untuk pembuatan model atau pembuatan rule. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan data testing. Apa fungsi dari data testing? Tadi data training untuk membuat model. Kalau data testing? Kebenaran model. Ya, untuk menguji sebuah kinerja dari algoritma. Jadi ketika itu adalah dua hal yang memang harus dilakukan. Pertama adalah menjadikan data itu sebagai basis knowledge atau basis pengetahuan algoritma. Yang kedua adalah menguji kinerjanya berapa persen, akurasinya berapa persen, presisinya berapa persen, recall-nya. Dan itu yang harus dilakukan. Dan tahapan kedua adalah menghitung entropi. Ya, menghitung entropi. Masih ingat rumus entropi? Nah, jadi entropi itu adalah akar diambil dari atribut dengan cara menghitung nilai gain tertinggi dari masing-masing atribut. Jadi nanti ketika menghitung entropi harus dicari dulu nilai gainnya. Sebelum menghitung nilai gain dari atribut, terlebih dahulu menghitung nilai entropinya. Nah, entropi ini adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat keragaman dari kumpulan data. Jika nilai entropi semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data semakin besar. Nah, rumusnya adalah sigma dari keseluruhan data atau menjumlahkan dari keseluruhan data dari rumus min P ke 1, min PI ya, min PI log 2 PI. Nanti kita praktekkan untuk menghitung manualnya di Excel. Selanjutnya menghitung nilai gain. Nah, nilai gain ini adalah ukuran efektivitas suatu variabel dalam mengklasifikasikan data. Gain dari suatu variabel merupakan selisih antara nilai entropi total dengan nilai entropi dari masing-masing variabel. Misalkan ada variabel diabetes dan hipertensi, maka kita harus mencari nilai entropi masing-masing variabel ini dibandingkan dengan entropi total. Nah, rumus entropi tadi, menghitung entropi, menghitung gain itu harus diulang berkali-kali. Penghitungan pertama itu untuk menentukan root-nya atau menentukan akar yang menjadi variabel penentu utama. Baru kemudian dari root itu akan bercabang ke variabel-variabel yang lain. Bercabang ke variabel-variabel yang lain. Nah, itu harus dihitung terus sampai di titik tidak menemukan lagi nilai entropi yang harus dihitung. Selanjutnya silakan dibuka file Excel yang saya bagikan, yang bisa diakses di LMS. Ini adalah sampel data untuk menentukan, ini ada 14 data ya, untuk menentukan keputusan atau mengklasifikasikan apakah bermain tenis atau tidak. Jadi keputusannya adalah play yes dan no. Berdasarkan apa? Variabel-variabelnya adalah berdasarkan outlook atau cuaca, temperatur, kemudian humidity. Humidity itu apa? Kelembapan. Kemudian windy, berangin atau enggak, gitu ya. Nah, di sini ada 14 data. Langkah pertama dalam algoritma C45 tadi apa? Yang pertama, membagi data, yaitu data training dan data testing. Nah, misalkan kita punya 100 dataset.
Kita punya 100 dataset. Maka kita bisa membagi dengan rasio misalkan 80%, berarti 80 data training dan 20 data testing. Nah, rasio itu didapat dari mana? Sebenarnya itu adalah berdasarkan hasil riset. Mana yang terbaik dari rasio? Bisa mulai dari 50 banding 50, 60 40, 70 30, atau 75 25 sampai 90 10. Nah, di beberapa penelitian itu ada yang terbaiknya ada di 90-10 persentasenya ya, 90% data training dan 10% data testing. Nah, data training itu kenapa harus lebih banyak? Data training kenapa harus lebih banyak? Karena itu yang dijadikan knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan untuk membentuk rule. Ketika rule-nya sudah terbentuk, maka tinggal melakukan testing. Nah, hanya saja di sini kita akan melakukan uji coba dari 14 data biar lebih mudah menghitungnya. Nah, untuk menghitung entropi dan gain-nya, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah total dari keseluruhan. Nah, silakan dituliskan jumlah total dari keseluruhan data ini dengan rumus formula ya. Gimana caranya? Kalau keseluruhan tinggal count aja di blok salah satu kolom. Nah, di sini totalnya adalah 14. Nah, kemudian tentukan nilai yes dari keseluruhan data. Maka ini adalah keputusannya. Jadi di dalam data itu ada data variabel dan ada data label. Perlu diingat. Jadi label itu adalah hasil klasifikasinya. Di sini hasil klasifikasinya itu ada di tabel atau ada di kolom play. Jadi itu adalah labelnya. Maka penentuan jumlah yes dan no itu didapat dari kolom play. Bisa dihitung dengan count if di blok ke kolom play. Maka di sini jumlah yes keseluruhan itu adalah 10. Kemudian lakukan juga yang no. Jumlah no adalah 4. Nah, rumus entropi adalah min PI log 2 PI. Nah, PI itu didapat dari mana? Min PI itu adalah selisih dari nilai yes terhadap keseluruhan. Berarti rumus atau cara menghitungnya adalah seperti ini. Nah, min PI minus PI, yang selisih antara yes terhadap total, berarti K2 dibagi J2. Kemudian rumus berikutnya apa? Log 2 ya dikalikan log 2 PI. Berarti dikalikan im log, rumusnya adalah im log 2. Terus dari berapa? Dari K2 bagi J2. Nah, karena ini ada dua perhitungan, ya dua nilai, yaitu nilai no dan yes, maka kita dijumlahkan min PI lagi untuk yang no sekarang. No dibagi J2, kemudian dikalikan im log L2 dibagi J2. Nah, ini hasilnya 0,86. Ini adalah nilai entropi dari total. Pun demikian, nanti tinggal meneruskan menghitung nilai Sunny, Cloud, dan Rain. Dari Sunny keseluruhannya berapa, Sunny yang yes itu berapa, Sunny yang no berapa, itu nanti dihitung. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan di iterasi pertama. Karena perlu diingat tadi, ketika kita menghitung entropi dan gain, itu akan terus diulang sampai tidak mendapatkan perhitungan lagi atau sudah sampai puncak. Nah, yang perlu diketahui pertama dari nilai gain ini adalah nilai gain tertinggi. Variabel itulah yang dijadikan sebagai root awal. Maka terbentuklah humidity sebagai root awal. Nah, perhatikan di situ ada humidity high dan humidity normal. Ada dua nilai di dalam humidity. Yang nilainya 0 itu apa? Normal. Nah, pada kondisi yang nilainya 0, yang entropinya 0, itu adalah sudah mendapat keputusan. Ya. Yang nilai entropinya 0, maka itu sudah ada keputusan. Keputusannya apa? Jadi misalkan kelembabannya normal, keputusannya apa? Dilihat dari jumlah mana yang dominan. Yang paling besar jumlah mana?
jumlah yes. Yes. Maka ketika humidity yes, ketika humidity normal, maka keputusannya adalah yes. Tapi ketika humidity high, itu belum bisa diputuskan. Belum bisa diputuskan. Nah, untuk menentukan variabel apa yang menentukan selanjutnya, itu dihitung lagi dengan rumus entropi dan gain dengan pengerucutan data. Itu adalah perhitungan manualnya. Sekarang kita percepat dengan menggunakan rapid manner. Jadi di rapid manner, silakan teman-teman dihilangkan data kolom H sampai ke sekian. Itu silakan dihilangkan. Nanti file itulah yang diunggah ke rapid manner. Oke, kita mempraktekkan dengan dua data set yang saya kirimkan, yaitu data set stroke ya. Oke, di situ sudah terbagi data training dan data testing. Benar ya? Data training dan data testing. Silakan diunggah ke rapid manner dengan cara klik import data, kemudian pilih filenya ada di mana. Selanjutnya di sini hanya muncul ini ya, variabel-variabelnya. Nah, yang J dan L ini di skip aja. Jadi select range-nya itu sampai I. Oke, kemudian semuanya terset secara otomatis polinomial. Kalau isiannya cuma 2, ya value-nya cuma 2, maka diubah ke binominal. Yang type pilih binominal. Kalau usia itu ada adult, elderly, middle age dan lain sebagainya, ini polinominal. Blood ini juga polinominal. Nutrition juga polinominal. Smoking itu binominal karena hanya nilai yes dan no. Diabetes mellitus itu juga binominal. Blood sugar itu polinominal tetap. Hipertensi binominal. Dan diagnosis ini binominal karena hanya berisi dia labelnya adalah stroke atau DM. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada kolom diagnosis ini harus kita set rule-nya sebagai label. Karena yang dianggap sebagai variabel hanya kolom-kolom selain diagnosis. Jadi labelnya itu ada di diagnosis. Sehingga nanti keputusan atau klasifikasi dari rule yang dibuat di C45 itu menggunakan basisnya adalah menggunakan kolom diagnosis. Sedangkan yang lain itu dianggap sebagai variabel. Selanjutnya lakukan hal tersebut juga untuk yang data testing. Biar kita bisa mengetahui tingkat akurasi dari data tersebut. Dan ini adalah data real dari Rumah Sakit Dr. Subandi. Oke, silakan diimport. Sudah? Import yang ini, testing. Oke, kemudian setelah data itu terimport, kita membuat pemodelannya. Yaitu yang pertama kita drag dulu data training ke dalam. Oke, di drag dulu data training dan data testing. Selanjutnya pilih di dalam operator yang di bawah, cari namanya decision tree. Kemudian ada satu lagi model. Cari yang apply model, terus kemudian di drag ke sini. Kemudian silakan dihubungkan ke sini. Input. Jadi yang data training dihubungkan ke decision tree. Kemudian model ke model dan data testing diarahkan ke apply model. Baru satu lagi kita butuh yang namanya performance. Performance pilih yang classification. Nah, hubungkan lab ke lab. Baru terakhir arahkan ke result. Oke, kalau sudah di play. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi tentang confusion metric itu ada 3, akurasi, precision, sama recall. Nah, bagaimana cara untuk menghitung ketiganya? Oke, di dalam confusion metric, fungsi dari confusion metric itu adalah untuk menghitung atau mencari berapa persen kinerja dari sebuah algoritma. Nah, jadi dari data itu ketika sudah di training dan testing, berapa persentase kinerjanya. Nah, di confusion metric itu ada 3 macam. Ada akurasi, presisi, dan recall. Bukan recall ya, recall. Nah, akurasi itu cara menghitungnya adalah true positif ditambahkan true negatif dibagi total keseluruhan data. Nah, true positif itu apa? Jadi di dalam menghitung confusion metric itu ada 4 pertimbangan, yaitu ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. True positif itu adalah nilai yang
data realnya, misalkan nih, ini kasusnya adalah penyakit stroke ya. Penyakit stroke. Dikatakan positif itu adalah data yang stroke. Kalau nggak stroke berarti negatif. Nah, berarti kalau true positif, data realnya, true kan benar ya maknanya. Data realnya itu adalah stroke dan hasil prediksi itu juga stroke. Maka nilainya true. Dia adalah true positif. Ditambahkan apa? Ditambahkan true negatif. Nah, true negatif itu adalah data realnya itu non-stroke dan hasil prediksinya juga non-stroke. Itu adalah true negatif. Dibagi keseluruhan data. Misalkan keseluruhan data dari apa? Dari yang di testing. Misalkan kita punya 100 data, yang dijadikan testing itu 20, maka berapa jumlah data yang terprediksi benar stroke dan terprediksi benar non-stroke? Misalkan ada 10, berarti nanti 10 per 20 data. 10 per 20 data berapa? 10 per 20 0,5 0,5 kemudian kalikan 100%, maka 50%. Nah, itu adalah akurasi. Nah, kalau precision itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambahkan false positif. Jadi precision ini hanya untuk menghitung yang stroke. Jadi nilai benar stroke-nya berapa dibagikan dengan berapa keseluruhan yang terprediksi stroke. Baik itu terprediksi benar maupun yang terprediksi salah. Itu precision. Kalau recall itu adalah keseluruhan nilai yang terprediksi benar, yaitu true positif, terprediksi benar stroke, dibagikan dengan true positif ditambahkan false negatif. Itu adalah rumus dari recall. Dari sini sudah bisa dipahami? Oke, jadi itu adalah cara penerapan algoritma C45 menggunakan rapid manner. Nah, melalui rapid manner ini juga kita sudah bisa mendapatkan hasil performance-nya. Berapa nilai akurasinya, berapa recall dan presisinya. Dan itulah yang nantinya sebagai bahan analisis sebuah data yang basisnya adalah untuk kecerdasan buatan. Nah, arahnya memang ke depan adalah data-data klinis, data-data rekam medis itu seharusnya sudah bisa diolah menggunakan klasifikasi, salah satu caranya. Untuk mendukung apa? Mendukung pengambilan keputusan. Memodelkan data dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Demikian untuk materi kali ini. Ya, selanjutnya tugasnya adalah mencari paper yang berkaitan dengan klasifikasi menggunakan algoritma C45 dan analisislah datanya. Jadi di situ biasanya di paper itu ada data. Nah, datanya dianalisis dan coba dihitung manualnya dan dilakukan analisis menggunakan rapid manner. Jadi paper itu direview, dianalisis datanya, coba hitung manual dan coba gunakan rapid manner. Nah, pengumpulan paling lambat adalah minggu depan, H+7 ya, H+7 di LMS jam 23.59 jam 23.59 WIB. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.